Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat dan rahmat yang selalu tercurah dalam kehidupan kita bersama. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kapan dimanapun kita berada pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Maka tinggal kita untuk mensyukurinya saja. Mudah-mudahan syukur yang selalu kita ucapkan dan kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah. Tidak bisa hidup menjalani kehidupan ini kalau seandainya memang bukan Allah yang memudahkan. Alhamdulillah malam hari ini kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu. Kita tinggalkan sejenak urusan dunia kita untuk kemudian waktu kita berikan kepada Allah dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kita ke rumah Allah, setiap langkah itu bisa menghapus dosa, dalam langkah berikutnya bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan setiap kali kita hadir di majelis ilmu, maka Allah semakin mendekatkan surganya kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwati fillah, ungkapan selawat dan salam sama-sama kita ucapkan pula untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita mencintainya, sebagai bukti bahwa kita merindukannya. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita bersama untuk menjadikan beliau sebagai tauladan. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk berada di atas sunnahnya, karena itulah satu-satunya jalan selamat, satu-satunya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui syarah dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, Al-Muntaqa min Syuruhi Tsalatsati Al-Usul. Kita masih berada pada beberapa bentuk ibadah yang kesemuanya harus kita berikan, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin yang terakhir yang kita bahas adalah al-inabah, at-taubah wal inabah. Kita harus senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini insyaallah kita akan ambil satu bentuk ibadah qalbiyah yang lainnya, yaitu al-isti'anah. Al-isti'anah. Isti'anah itu artinya adalah talabul auni, memohon
pertolongan. Al-aun itu artinya pertolongan. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Kepada Allah. Kalau seandainya kita meminta pertolongan kepada selain Allah, maka itu akan menjadi satu kesalahan. Cuma kita perlu tahu secara detail, apakah semua bentuk minta tolong itu terlarang, ataukah ada bagian-bagian dan rinciannya oleh para ulama. Untuk dalilnya saya kira sangat jelas. Inilah ayat yang paling sering kita ulang-ulang. Bahkan Al-Quranul Karim pun menyebutkan bahwa ini adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, di mana dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dalilnya, satu di antara sekian banyak dalil tentang al-isti'anah, bahwa sesungguhnya kita mesti meminta tolong hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Al-Fatihah itu dikatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau tempat kami minta pertolongan. Para ulama nahwu memberikan penjelasan, iyyaka itu adalah sebagai maf'ul bih atau objek yang terdiri dari dhamir munfasil dan dia letaknya di awal. Jadi kalau objek itu letaknya di awal dalam bahasa Arab, itu maknanya adalah hasr. Hasr itu batas, hanya. Maka selalu kita menemukan, kalau kita tengok artinya, terjemahannya, hanya Engkau yang kami sembah. Dari mana dapat makna hanya itu? Itu ketika maf'ul bihnya di awal. Padahal setelahnya nanti ada fi'il dan fa'il. Ada fi'ilnya, perbuatannya, ada fa'ilnya, ada maf'ul. Kalau objek maf'ul itu letaknya di awal, itu faedahnya adalah lil hasar. Dalam bahasa Indonesia barangkali ada juga makna itu. Kalau umpamanya saya melihat Ahmad, saya melihat Ahmad, itu masih ada kemungkinan bahwa yang dilihatnya bukan hanya Ahmad. Mungkin pada saat yang sama dia juga melihat Ibrahim, melihat Musa. Tapi kalau dia bilang Ahmad yang saya lihat, berarti Ahmadnya yang diletakkan di awal. Itu bermakna hanya Ahmad yang dilihat. Nah sekarang iyyaka na'bud, hanya Engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau pula tempat kami meminta pertolongan. Nah, maka dari uslub itulah dipahami makna al-hasar, dan itu lebih dalam maknanya. Inilah dari Al-Quranul Karim salah satu dari dalil yang mengatakan bahwa kita dalam menjalani kehidupan, tempat meminta pertolongan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, dalam hadis selain daripada ayat Al-Quran, ada lagi dalil-dalil dari hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mendukung makna yang ada di dalam ayat itu. Nah, di antara hadisnya adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan, wa izasta'anta fasta'in billah, wa izasta'anta, apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah,
maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Ini satu di antara sekian banyak dalil yang terdapat dari hadis Nabi. Artinya kewajiban kita untuk beristi'anah itu hanya kepada Allah itu bisa ditemukan. Dalilnya sangat banyak, bisa dalam Al-Quran dan terdapat juga di dalam hadis-hadis Nabi. Apa contoh meminta pertolongan? Kalau minta tolong ayah ke anak, tolong ambil tuyulnya. Minta tolong kan tolong ambil kan tolong. Apakah itu menjadi yang terlarang juga? Maka para ulama membagi-bagi. Ada nanti di antara meminta pertolongan itu tidak menjadi bagian dari bentuk ibadah. Tapi ada di antara isti'anah yang memang itu adalah bagian dari ibadah qalbiyah, di mana di situ ada ketundukan dan ada penghinaan diri kita terhadap dia yang tempat kita meminta. Seperti kalau seandainya minta tolong pada saat kita kesulitan atau kita sakit, ingin kita mendapatkan kesembuhan, maka memintalah kita kepada Allah agar diberikan kesembuhan itu. Yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah, maka hanya Dia tempat kita meminta. Lalu ke dokter buat apa? Ke dokter adalah sebagai ikhtiar minta diberikan sesuatu yang mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita minta sembuhkan, tolong sembuhkan saya dok, karena bukan dia yang memberikan kesembuhan, tapi dia punya ilmu terkait dengan sakit itu, yang dia tahu nanti ini obat yang cocok. Ketika diberikan obat, mudah-mudahan melalui itu Allah menyembuhkan. Tapi bukanlah berarti dokter itu yang memberikan kesembuhan, karena dokter tidak memiliki kesembuhan. Dokter hanyalah memiliki obat sebagai wasilah untuk mendapatkan takdir dari Allah, yang kita harapkan takdir itu adalah sembuh atau sehat. Maka dokter dengan obat yang dia berikan, maka dia tidak boleh memastikan kesembuhan itu, karena berobat tidak memastikan bahwa kita sembuh. Tapi harapannya di situ ada. Harapannya ada. Kenapa ada harapan? Karena sejalan dengan rasio. Sakit apa kita disesuaikan obatnya. Kalau kita panas-panas, maka dikasih obat penurun panas. Kalau kita kena penyakit emah, dikasih pula obat yang sejalan dengan apa yang dia alami. Kalau seandainya seseorang patah tulang, mungkinkah dikasih obat sakit perut? Tidak mungkin, karena dia patah tulang. Jadi ada rasionya, ada rasionalitasnya di situ bermain. Tapi ketika seseorang datang ke dukun, tidak ada rasionya, karena yang diberikan tidak nyambung dengan sakitnya. Nah, ketika dia sakit panas-panas badannya, nanti dikasih sesuatu yang tidak ada sambung menyambung dengan sakit panasnya. Secari nanti jarum, benang warna 5, nanti cari ayam hitam. Apa hubungannya nanti dengan sakit panas-panas tadi? Itu Ustaz tidak tentunya saja. Ini beda ini ya. Disinilah persoalan itu. Jadi beda dengan dokter. Karena ada juga orang memberikan subuhannya. Kenapa kalau kita ke dokter dibolehkan, sementara ke dukun tidak dibolehkan? Jawabannya adalah itu. Kalau ke dokter, rasionalitasnya nampak di situ. Karena dia punya ilmu, ada keahlian yang dia miliki yang sejalan dengan sakit. Sementara
Si dukun ini dan si paranormal ini tidak ada rasionalitasnya. Oleh karena itu tidak dibolehkan karena di situ ada unsur-unsur yang menyimpang. Baik, ikhwati fillah. Ada beberapa bentuk isti'anah yang perlu kita pahami. Karena tidak semua isti'anah menjadi sesuatu yang terlarang. Jangan pula disalahpahami nanti. Tolong Pak. Ada sesuatu yang orang kita bisa minta tolong padanya, tapi tidak menjadi satu kesalahan ketika dia mampu untuk melakukan. Maka dibagi-bagi. Al-isti'anah talabul auni wa hiya anwa'. Isti'anah itu adalah meminta pertolongan wa hiya anwa', dan dia terbagi kepada beberapa macam. Jadi ada beberapa bentuk isti'anah. Al-awwal, yang pertama adalah al-isti'anatu billah. Ini yang pertama sekali, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia, yaitu al-isti'anatul mutadamminatu likamalidz dzulli minal abdi li rabbi. Sebuah bentuk pertolongan yang terkandung di dalamnya kesempurnaan kehinaan diri kita sebagai hamba di hadapan Rabb. Jadi isti'anah yang terlarang tadi itu ketika kita menghinakan diri kita dalam mengharapkan sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Wa tafwidul amri ilaihi, dan menyerahkan urusan kita kepadanya. Wa i'tiqadu kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillah. Dan kita meyakini bahwa cukuplah hanya kepada Allah itu saja kita bisa minta tolong, dan tidak mungkin itu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah isti'anah yang ta'abbudiyah itu. Ketika kita menyerahkan diri kita meminta sesuatu dalam bentuk menghinakan diri kita kepada Allah, yang memang kita meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa diberikan kecuali hanya oleh Allah saja. Sekarang kalau kita buka usaha, kita buka bisnis, kita ingin usaha kita diberikan kesuksesan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan dalam berusaha itu tidak mungkin diberikan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang akan terjadi itu hanya Allah lah yang tahu. Ketika kita mencari cara-cara yang lain, seperti dicarilah mantra-mantra atau dicarilah jimat-jimat, dicarilah nanti tangkal-tangkal yang harus digantungkan di sana, di sini, digantungkan nanti tangkal ini di pintu masuk warung. Nanti ketika ada orang lewat di bawah tangkal itu, hati orang itu akan lunak untuk membeli. Ini sesuatu yang sudah di dalamnya ada penyimpangan. Kita tidak lagi meminta sesuatu yang seharusnya hanya kita minta kepada Allah, tapi kita minta kepada dukun melalui mantra-mantra yang tadi diberikannya. Nah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah dalil untuk isti'anah billah. Sebuah ibadah di mana kita meminta pertolongan, di dalamnya terkandung unsur di mana kita menghinakan diri kita di hadapan yang tempat kita meminta. Itu pada bagian yang pertama. Yang kedua, as-sani al-isti'anatu bil makhluk ala amrin yaqdiru alaih. Kita meminta kepada makhluk untuk sesuatu yang memang dia sanggup. Kita meminta sesuatu kepada seseorang, kepada makhluk yang memang dia sanggup untuk melakukannya. Fahadhihi ala hasabil musta'ani alaih. Maka hukumnya nanti tergantung
Apa yang kita minta? Pertolongan seperti apa yang akan dia berikan? Untuk perkara apa dia memberikan pertolongan itu? Fa in kanat ala birrin fahiya jaizah. Kalau seandainya kita meminta sesuatu pertolongan kepada dia yang mampu memberikan untuk sesuatu yang itu adalah baik, fahiya jaizah, maka itu hukumnya dapat dibolehkan, masyru'atun lil mu'in, bahkan itu disyariatkan bagi dia yang sanggup untuk menolongnya. Maka ini yang dipakai adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Apa arti kata ta'awanu? Kan aun juga itu, saling tolong. Saling tolong, berarti kita minta tolong. Sekarang kita ingin ke masjid. Kita biasanya pakai motor, tapi kebetulan hujan. Ada kawan kita biasa pakai mobil dan dia selalu lewat depan rumah kita. Sekarang kita telepon dia, akhi tolong saya, nanti lewat di rumah saya, bawa saya ke masjid pakai mobil kamu karena hari hujan. Minta tolong enggak tuh kira-kira? Minta tolong kepada seseorang untuk sesuatu yang dia sanggup. Maka jika baik, justru itu dibolehkan, dan bagi yang menolongnya disyariatkan untuk membantu. Karena di situ ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada unsur yang terdapat dalam ayat tadi, tolong menolonglah kalian dalam perkara yang baik dan perkara ketakwaan. Wa in kanat ala ismin fahiya haram. Tapi kalau seandainya dia meminta pertolongan tadi untuk perkara yang haram, untuk dosa, fahiya haram, maka hukumnya juga adalah haram. Dan tidak disyariatkan bagi orang yang menolongnya itu untuk melakukannya kalau dia mampu. Ada orang minjam uang, dia minta tolong untuk dipinjamkan uangnya, tapi untuk membeli khamar. Coba pinjam BTJ-nya, tak apanya, nak mabuk malam kanya. Tidak ada BT untuk mabuk malam tu dah. Itu minta tolong tak tu? Mampu tak dia melakukan? Yang minta tolong tadi, tempat dia minta tolong tadi, mampu tak melakukan? Mampu. Tapi untuk perkara yang dosa, untuk perkara yang diharamkan. Maka kalau seandainya dia lakukan, berarti kena pula oleh ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Dalam dosa dan dalam halal yang sifatnya permusuhan. Kalau dia lakukan berarti dia berdosa. Nah, ini pada bagian yang kedua, al-isti'anah bil makhluk, untuk sesuatu yang dia memang sanggup untuk melakukan. Jadi hukumnya tergantung untuk apa dia minta pertolongan itu. Jika untuk yang sifatnya pahala, maka menjadi masyru', tapi jika sifatnya dosa, maka dia akan menjadi haram. Ada orang yang ingin curi motor, curanmor. Lambat selesai kan dia membuka kunci. Iko je lah pakainya. Adi tolong dah. Iko je lah pakainya. Copek jadi. Selesai kau je. Nah berarti ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia sedang tolong menolong dalam perkara yang diharamkan. Nah ini untuk yang kedua. Yang ketiga, al-tsalis, al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadir ghairi qadir. Meminta pertolongan kepada makhluk hidup, hadir,
Ada dia di hadapannya, ghairu qadir, tapi dia tidak sanggup. Jadi minta tolong kepada seseorang untuk melakukan sesuatu di mana seseorang itu tidak sanggup melakukannya. Dia orang lemah dan tidak mungkin dia untuk melakukan itu. Itu minta tolong juga enggak? Minta tolong juga. Tapi kepada makhluk yang dia lemah tidak sanggup untuk melakukan sesuatu. Fahadhihi laghun la ta'ila tahta. Ini adalah sesuatu yang sifatnya laga. Ini percuma aja. Ini kerja sia-sia. Minta tunjukkan jalan kepada orang buta, coba gimana? Ini nak mencari alamat, tahu sosek, tahu suja orang buta. Apa tanya? Manung arahku sedang inyo buta. Berarti minta tolong juga kan? Tetapi kepada seseorang ya, dia hidup ada di depan dia, tapi dia tidak sanggup untuk melakukan sesuatu. Maka itu hanyalah kerja sia-sia. Kerja sia-sia ya berarti sesuatu yang harus ditinggalkan. Tidak ada gunanya. Karena hanya sia-sia saja. Dalam hadis dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bukti Islam seseorang itu baik adalah ketika ia meninggalkan sesuatu yang memang tidak bermanfaat baginya. Ketika ia minta tolong kepada sesuatu yang memang dia tidak akan sanggup untuk melakukan, dilakukan juga oleh dia, berarti dia melakukan kerja sia-sia. Pepatah Arab itu ada satu pepatah Arab yang mengatakan berkaitan dengan itu, al-jamalu yasta'inu bidzaqanihi. Itu sama dengan al-jamal, unta yang minta tolong kepada dagunya sendiri. Unta kalau mau berdiri, dia minta tolong ke dagunya. Padahal dagunya itu sesuatu yang sangat ujung bibirnya, bukan dagunya. Ujung bibir dari unta itu kan lembut, lemah sekali. Sekarang dia ingin berdiri, minta tolong ke, itu sesuatu yang sia-sia. Dia tidak akan bisa untuk melakukannya. Maka itu hanya kerja sia-sia. Kalau kerja sia-sia berarti sudah tak perlu untuk dilakukan. Arabi' yang keempat, al-isti'anatu bil amwat mutlaqan au bil ahya' ala amrin ghaibin. Meminta tolong kepada al-amwat, kepada yang sudah mati. Jadi meminta tolong kepada yang sudah mati secara mutlak. Au bil ahya ala amrin ghaib, atau kepada orang yang hidup untuk perkara-perkara yang gaib. La yaqdiruna ala mubasharati, dia tidak sanggup untuk melakukan secara langsung. Fahaza syirkun, ini adalah satu bentuk kesyirikan. Li'annahu, karena sesungguhnya la yaqa'u, tidak akan terjadi itu illa min syakhsin ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyah. Jadi itu tidak mungkin terjadi kecuali dari seseorang yang dia punya keyakinan, ada keyakinan yang tersembunyi di hati dia, bahwa tempat dia meminta tadi itu dia sanggup untuk melakukan satu tindakan. Sinilah letak kesyirikannya itu. Meminta tolong kepada orang yang sudah mati. Ini orang mati mana yang akan bisa memberikan pertolongan? Dan tidak mungkin seseorang itu meminta kepada si mayit kecuali karena ada keyakinan bahwa dia sanggup untuk melakukan. Keyakinan itulah yang membuat dia menjadi syirik. Datanglah ke kuburan kiai, datanglah ke kuburan keramat, kuburan Habib mana gitu, kemudian didatangi, disampaikanlah hajat-hajatnya kepada kiai tadi itu, Habib itu, iqdi hajatina ya Habib, iqdi hajatina, kabulkanlah hajat-hajat kami, tunaikanlah hajat-hajat kami. Dia meminta kepada yang sudah mati, maka itu merupakan sesuatu bentuk kesyirikan karena ada keyakinan pada dirinya tersembunyi. Tidak mungkin dia meminta kepada yang sudah mati kalau dia tidak punya keyakinan
Dia tidak punya keyakinan seperti yang tadi itu. Au bil ahya, atau dengan yang hidup tapi untuk perkara yang gaib. Nah, nanti insyaallah kita sambung contohnya setelah kita jawab surah azan insyaallah. Tadi adalah al-isti'anatu bil amwati mutlaqan, meminta pertolongan kepada yang sudah mati secara mutlak. Secara mutlak berarti dalam perkara apa saja. Tidak dibolehkan karena memang dia tidak akan pernah mampu untuk melakukan. Meminta tolong untuk memberikan sesuatu, untuk merestui sesuatu.
Ada seseorang yang ingin nikah, lalu dia minta restu kepada yang sudah meninggal, entah ayahnya, entah gurunya. Ini mutlakan ini secara mutlak tidak dapat dibenarkan. Dan ini adalah perbuatan syirik. Atau minta disampaikan doanya oleh yang sudah meninggal itu kepada Allah, karena dia adalah terkenal sebagai orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Maka dia datang ke kuburannya, dia titipkan doa itu agar dia menyampaikan kepada Allah, atau agar segera lebih cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara mutlak. Au bil ahya ala amrin ghaib, atau kepada orang yang hidup dia memang, tapi untuk perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Karena yang gaib itu hanya tahu Allah, maka meminta tolong kepada yang hidup untuk perkara yang gaib itu juga sesuatu yang tidak mungkin. Atau orangnya yang gaib dari kita, tidak hadir di depan kita. Umpamanya kita duduk di sini berdoa menghadap kiblat, lalu kita katakan, wahai Tuan guruku. Nah, Tuan gurunya dan ada di mana-mana tuh, Kalimantan atau di Batam atau di Jakarta. Tuan guruku, hanya engkau yang bisa membantu saya, tolong saya. Dia gaib sekarang nih. Tapi kalau dia ada di hadapan kita, bukan pula kita minta tolong melakukan sesuatu yang dia tidak sanggup, atau perkara-perkara gaib. Soal kesembuhan, soal ketenangan jiwa, soal ini, kan dia tidak bisa memberikan. Hanya Allah yang bisa memberikan. Tapi kalau kita minta kepada dia yang masih hidup, ada di hadapan kita, bisa kita berbicara dengannya, dia kita minta untuk mendoakan kita. Kalau di situ barulah menjadi sesuatu yang dapat dibenarkan. Pak Ustadz, tolong doakan anak saya sekarang dalam keadaan sakit. Berarti kita meminta dia ikut mendoakan. Tapi apakah kita minta dia yang menyembuhkan? Tidak. Kita hanya meminta dia ikut mendoakan kepada Allah. Siapa tahu doanya dikabulkan oleh Allah. Untuk hal-hal yang seperti itu, maka kita dimintalah untuk saling mendoakan. Bahkan kita juga diminta untuk mendoakan bukan hanya orang yang masih hidup saja, tapi untuk mendoakan mereka-mereka yang sudah wafat, sudah mendahului kita. Karena yang dibutuhkannya dari kita itu adalah doa-doa baik. Maka perbanyaklah doa untuk saudara-saudara kita. Karena itu memang dibolehkan. Yang kelima, al-khamis, al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbuba ilallah. Meminta tolong dengan amalan-amalan. Artinya dengan cara melakukan amalan-amalan dan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi masyru'atun bi amrillah. Dan ini adalah sesuatu yang disyariatkan dengan perintah Allah. Jadi minta tolong dengan perbuatan-perbuatan amal saleh. Apa contoh dalam ayat? Dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah. Berarti minta tolonglah bis sabri wassalah, dengan cara sabar dan sholat. Berarti ini namanya minta tolong kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ ada amal saleh. Inilah nanti yang disebut dengan tawassul dengan amal saleh. Ketika kita menghadapi satu musibah, satu persoalan, ada kegalauan pikiran, tidak tenang jiwa kita, ambil wudu, bawa sholat, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, mintalah apa yang kita inginkan itu. Tapi kita sudah awali dengan sebuah ibadah, sholat.
maka itu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan cara bersabar dan dengan cara sholat. Ini merupakan sesuatu yang disyariatkan. Bahkan dalam doa kita boleh kita untuk menyebut kebaikan kita di hadapan Allah. Yang tidak boleh itu menyebut kebaikan-kebaikan di hadapan orang. Nah, kalau menyebut kebaikan di hadapan orang, maka berubah dia menjadi riya. Itu merusak niat. Tapi kalau menyebut kebaikan di hadapan Allah dalam doa kita, mudah-mudahan itu bisa menyegerakan Allah untuk mengabulkan apa yang kita minta. Nah, maka bertawassul dengan amal saleh itu merupakan sesuatu yang benar-benar disyariatkan karena dalilnya sangatlah banyak. Yang cerita yang paling sering kita dengar itu adalah ketika ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Bingung mereka, ini gimana ceritanya ini? Kok bisa tertutup pintu gua ini? Tiba-tiba batu menutupinya dan dia tidak bisa keluar. Berdoalah mereka kepada Allah dan masing-masing mereka menyebutkan kebaikan yang telah dilakukan. Setelah itu baru mereka katakan, ya Allah, andaikan yang saya lakukan itu benar-benar baik dalam menurut-Mu ya Allah, maka tolong keluarkan kami dari gua ini. Bergeserlah batu untuk pertama kali tapi belum bisa keluar. Yang kedua berdoa lagi, sebutkan kebaikannya. Ada yang menyebutkan kebaikan berbakti kepada orang tua, ada yang menjaga harta orang lain. Orang itu adalah dulu pekerja bersama dia, tapi gajinya belum dia ambil, kemudian gaji itu dikembangkan terus sampai jumlah banyak sekali. Ketika dia datang menagih gaji yang dulu, ternyata dia dapatkan bukan sekedar gaji seukuran yang dulu, tapi semua kambing yang selapangan itu ternyata adalah kembang biak dari gajinya. Dan dia lakukan itu tidak diambilnya sedikit pun hak orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata itu merupakan kebaikan besar ketika kita tidak mengambil hak orang lain. Nah, doa pula dia, ya Allah, jika itu memang adalah satu bentuk kebaikan di sisimu, maka tolong kami hari ini ya Allah. Bergeser pula batu itu, tapi masih belum bisa keluar. Yang ketiga berdoa lagi, menyebutkan kebaikan yang pernah dia lakukan pada saat dia memungkinkan untuk melakukan suatu perbuatan zina, tapi dia tinggalkan itu karena Allah. Akhirnya dia tidak jadi melakukannya. Andaikan itu adalah baik di sisimu ya Allah, maka bantu kami dari kesulitan ini. Bergeser pula lah batu itu. 3 kali bergeser, barulah mereka punya ruang untuk keluar. Ini kisah yang berdasarkan kepada hadis yang sahih. Terdapat dalam buku-buku hadis seperti Riyadhus Shalihin, itu disebutkan oleh Imam Nawawi hadis itu, yang memang itu salah satu dari alasan bertawassul dengan amal saleh. Maka al-isti'anah bil a'mal wal ahwal al mahbubah, meminta tolong dengan cara melakukan amal saleh. Maka perkara yang kelima ini merupakan sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Nah, inilah beberapa bentuk isti'anah, minta tolong. Ternyata tidak semua yang menjadi perkara yang terlarang. Yang dibolehkan apa tadi? Minta tolong untuk perkara-perkara kepada orang yang memang sanggup untuk melakukannya. Jika untuk perkara baik, berarti boleh. Tapi jika untuk perkara buruk, menjadi tidak boleh. Kemudian yang terakhir tadi yang dibolehkan, meminta tolong dengan cara melakukan amal saleh. Adapun minta tolong kepada yang sudah mati, atau minta tolong kepada dia yang masih hidup untuk perkara-perkara gaib yang dia tidak akan sanggup untuk memberikan, maka ini merupakan satu bentuk kesyirikan. Dan kalau sudah dikatakan syirik, maka itu menjadi perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inilah dulu yang banyak terjadi pada masa jahiliyah. Selain mereka minta tolong kepada patung-patung mereka itu, tuhan-tuhan mereka itu, ada satu pohon yang sangat terkenal dulu pada masa jahiliyah, namanya Zatu Anwat. Pohon Zatu Anwat. Kenapa disebut Zatu Anwat? Anwat itu sesuatu yang digantungkan. Karena di pohon itulah tempat menggantungkan sesuatu. Kalau mereka ingin berperang, supaya mereka nanti bisa menang dalam peperangan, itu pedang yang mereka miliki itu mesti digantung kalau di pohon itu. Sambil meminta-minta kepada pohon itu sendiri. Kalau ingin mereka pakai kuda, kudanya mesti lewat dulu di bawah pohon itu sambil meminta kepada pohon agar diberikan. Ini kan perkara-perkara yang sangat tidak dibenarkan. Untuk itulah Rasulullah SAW diutus supaya mereka meninggalkan semua bentuk perbuatan yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Karena syirik itu sangat fatal lah akibatnya. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka Allah haramkan untuknya surga. Kalau Allah yang sudah mengharamkan surga untuk dia, ya kita mau berharap surga dari mana lagi? Karena surga adalah milik Allah dan dia yang telah mengharamkan surga bagi pelaku syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batal pula lah amalmu. Maka kita mesti berhati-hati betul dalam kehidupan kita agar kita betul-betul terhindar dari perbuatan-perbuatan yang di dalamnya unsur syirik. Karena itu yang tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan terampuni dengan secara tersendiri. Adapun dosa-dosa lain ada kemungkinan untuk diampunkan oleh Allah jika dia mau. Bahkan bisa mendapatkan syafaat dari Nabi jika dia mendoakan. Tapi kalau syirik maka tidak. Dan banyak sekali dalil-dalil atau hadis-hadis lain yang bisa kita dapatkan. Di sini ada juga disebutkan sebuah riwayat dan juga terdapat dalam buku-buku yang lain. Ada seseorang yang sebagai pelaku dosa yang sangat banyak sekali. Tidak terhitung lagi dosa-dosa yang dia lakukan. Cuma tidak termasuk dalamnya syirik. Apa pesannya kepada anaknya? Wahai anak-anakku, jika nanti saya mati, tolong bakar saya. Tolong bakar saya nanti dan abunya itu tebarkan ke laut. Nanti di akhirat Allah nanya, kenapa kamu lakukan itu semua? Jadi dikiranya dengan dibakar lalu ditebarkan ke laut, Allah nanti tidak bisa lagi untuk nanya dia. Tapi kalau dimasukkan ke kubur kan ada jasad yang masuk nih. Tapi kalau dibakar nanti abunya itu ditebarkan semua ke laut. Dikiranya itu bisa menghilangkan hakikat dia. Allah nanya, kenapa itu kamu lakukan? Jawaban dia, karena saya takut kepadamu ya Allah. Takut kepada azabmu ya Allah, karena dosa saya sangat banyak sekali. Tapi justru kata Allah, engkau saya ampuni. Karena ada rasa takut itu. Tapi dengan catatan tidak ada syirik. Ada juga dalam hadis kan, kalau seandainya hamba bertemu nanti dengan saya biqarabil ardi khataya, itu dengan sepenuh bumi dosa. Datang dia nanti di akhirat menemui Allah membawa sepenuh bumi dosa. Tapi tidak ada dosa syirik di situ. Saya akan menemuinya dengan sepenuh bumi pula keampunan. Disinilah untuk mendapatkan keampunan Allah betul-betul terhindar dari perbuatan syirik. Nah, itu juga lah sebabnya kita mesti terus mengangkat persoalan ini agar kita teringatkan terus. Agar kita bersama khususnya menyampaikan teringatkan terus dan perkara bahayanya syirik, karena itulah yang akan membuat kita menjadi menyesal, sebenar-benar menyesal di akhirat
kelak. Maka sebelum penyesalan itu datang atau terjadi sesuatu itu, maka dari sekarang harus kita hindarkan diri kita dan memohon ampun kepada Allah untuk semua bentuk kesyirikan yang telah dilakukan. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu poin terakhir sebelum kita bertanya jawab. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ini sesungguhnya adalah kembali kepada dua kalimat ini semua bentuk penghambaan dan tauhid. Jadi bentuk tauhid kita secara sempurna itu kembali kepada ayat ini. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud itu tabarru' minasyirki. Berarti persoalan uluhiyah. Selamat uluhiyah kita dengan adanya iyyaka na'bud. Iyyaka nasta'in. Selamat pula tauhid rububiyah kita. Karena kita berlepas diri dari semua bentuk kekuatan-kekuatan. Kita hanya mengharapkan kekuatan-kekuatan yang ada yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan yarji'u ila hatainil kalimataini, kembali kepada dua kalimat ini, madarul ubudiyah wat tauhid. Jadi ubudiyah kita, bentuk penghambaan kita dan tauhid kita secara semuanya keseluruhan itu kembali kepada dua kata ini. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan dan kesyirikan baik yang berhubungan dengan uluhiyah maupun yang berhubungan dengan rububiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada satu saja, kalau tidak kita tutup. Tafadhal. Assalamualaikum. Iya. Jadi ketika akan menanam padi, konok namanya itu ya, itu dibawa ke masjid, lalu kemudian minta ditahlilkan. Tahlilkan lalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barangkali ini hubungannya bukan dengan kesyirikan saya kira, karena tahlil itu ucapan la ilaha illallah dan meminta kepada Allah, cuma mungkin cara itu yang tidak perlu untuk dilakukan, karena buat apa pula kono itu yang benihnya itu yang ditahlilkan. Barangkali itu sesuatu yang ya mungkin tidak nampak unsur kesyirikan di situ kan. Cuma ini sesuatu yang kita anggap sebuah ibadah. Kalau ibadah tidak ada paduannya berarti itu bagian dari perbuatan yang mengada-ngada, yang tidak ada dasarnya, tidak ada dasar yang tidak punya landasan untuk melakukan itu. Kan tidak perlu pula dibawa, nanti dibawa pula cangkulnya itu kan, cangkulnya pula ditahlilkan, itu kan, wallahu a'lam. Yang sekilas kalau kita tengok, ada enggak kira-kira di situ unsur kesyirikan? Karena syirik itu nanti ketika menduakan Allah. Ini enggak. Ini murni membawa Allah cuma untuk sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak dianjurkan. Yang harus dilakukan para pekerja itu berdoa kepada Allah, sholat dia bersama-sama,
subuh di masjid lalu meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam bercocok tanam. Kan tidak mesti membawa alat-alat. Kalau sempat, kalau iya, apalagi dengan alasan seperti itu kan dianggap baik itu. Inilah yang banyak memunculkan perbuatan-perbuatan baru itu karena dianggap sebagai satu kebaikan dan tidak ada orang yang melarang, tidak ada orang yang membantahnya. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Beda sama orang jahiliyah tadi, ketika dia gantungkan pedangnya di pohon. Sekarang minta dia ke pohon itu, maka namanya Zatu Anwat. Tidak akan mungkin pedang ini nanti sukses dalam perangnya kalau tidak digantungkan dulu ke pohon itu. Itu jelas unsur kesyirikannya. Sangat jelas sekali di situ ada unsur kesyirikan. Jadi memang ada kesalahan kita itu ada dua. Ada kesyirikan, ada kemaksiatan. Tidak semua maksiat adalah syirik, tapi setiap syirik itu pasti maksiat. Bahkan itulah maksiat dan dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Subhanahu wa taala a'lam. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga akidah kita semakin kokoh, semoga kita selalu dibantu dan dimudahkan oleh Allah untuk memahami tauhid dan akidah yang benar, serta dimudahkan untuk istiqamah berada di atas akidah yang benar itu. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.